hormati Bapak Camat Pelumpang Hulu, yang saya hormati Bapak Kapolsek Pelumpang Hulu, dan yang saya hormati Bapak dan Ramil Pelumpang Hulu, yang saya hormati Kepala Desa Bangkalan Dayak, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini. Di sini kapasitas saya sebagai Ketua BPD, dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Gendang Timburu bahwa beliau tidak bisa berhadir karena ada acara evaluasi penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan Sungai Durian. Dan beliau berpesan titip salam kepada bapak-bapak sekalian dan mohon sekaligus menyampaikan permohonan maaf beliau karena tidak dapat berhadir pada acara ini. Mungkin kami Gendang Timburu kalau untuk berkonflik itu jauh, jauh. Kami menyadari, ingat siapa kita sebenarnya. Antara Bangkalan, Gendang Timburu, tadi mungkin sudah disinggung bahwa kita satu rumpun, satu keluarga. Jadi kalau dari Gendang Timburu sendiri itu sangat jauh. Keluarga tetap keluarga, tapi batas administrasi tetap harus dilaksanakan. Itu harapan kami. Tapi mungkin selama ini belum tersambung antara Gendang Timburu dengan Desa Bangkalan Dayak. Sebetulnya Lipun itu hanya satu dusun, sebuah dusun yang merupakan bagian daripada Desa Bangkalan Dayak. Jadi yang berbatasan administrasi desa itu, yang sekaligus sebagai batas administrasi kecamatan antara Kecamatan Sungai Durian dan Pelumpang Hulu itu adalah Desa Gendang Timburu dengan Desa Bangkalan Dayak. Ini yang perlu kita selesaikan dengan musyawarah pada hari ini. Gendang Timburu saya rasa tinggal membuka fakta sejarah, tidak terlalu melebar, tidak berbicara katanya, ujarnya, tapi kita coba kita buka. Saya di sini tinggal menyampaikan, artinya apa yang saya sampaikan itu silahkan dipertimbangkan kembali. Tapi apa yang kami sampaikan itu adalah bukti yang kami miliki. Mungkin izin Pak Bekti bisa tolong dibuka nanti biar saya jelaskan. Yang kronologi. Ya, jadi inilah kalau Gendang Timburu, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan tokoh-tokoh yang dari Gendang untuk menambahkan daripada kronologi yang tertulis. Jadi Gendang Timburu itu namanya dulu adalah Kampung Gandang, karena dulu tidak terbentuk menjadi sebuah desa. Itu Gendang Timburu itu ada jauh sebelum terbentuknya NKRI, belum terbentuk Republik. Jadi dulunya kampung. Itu sama juga Bangkalan juga kampung. Karena kalau Dayak itu menyebutnya adalah kampung, belum jadi desa. Jadi sejarah singkat, adat Kampung Gandang ini sebelum kemerdekaan. Jadi Desa Gendang Timburu itu jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada dengan nama sebutan lokal pada waktu itu, yaitu Kampung Gandang. Kampung Gandang memiliki sejarah panjang sejak sebelum terbentuknya kerajaan hingga zaman kerajaan, hingga masa penjajahan selama 3,5 abad lamanya. Namun perbatasan kampung atau desa sudah ada, bahkan pada waktu itu lebih ketat penjagaan yang dijaga oleh panakawan atau prajurit. Jadi dulu perbatasan itu dijaga sebetulnya. Nah, kalau menurut sejarah yang kami kutip, yaitu disebut dengan panakawan. Terdiri dari tokoh kampung yang ditunjuk oleh kerajaan Banjar kala itu, dan bila ditemukan ada penyusup maka dibunuh dengan sebutan penyangkuh. Itu bahasa Dayak dusun di sana. Penyangkuh itu adalah
sumpitan itu saling dorong. Jadi kalau ada salah satu dari ujung tumplak itu yang pengikatnya itu putus, maka itu lepas. Nah, itu namanya penyangkut. Nah, bila sama-sama tidak mati dalam perkelahian pada waktu itu, maka dia akan menjadi saudara, jadi teman baik lah, seperti itu. Kemudian masuklah penjajahan Belanda pada waktu itu, tahunnya tidak diketahui, yang membangun bangsal di Batu Besar yang dipimpin oleh Tuan Hock, pimpinan militer Belanda, menurut cerita kakek Lue kepada Bapak Mion, kepala Desa Gendang Timburu, tahun 1990 sampai 2008. Nah, jadi dulu dari kakek Lue itu menceritakan kepada beliau. Nah, jadi beliau ini adalah kepala adat Gendang Timburu pada tahun 1910 sampai dengan 2008. Nah, sejak kedatangan Belanda, para penakawan tadi terjadi perlawanan ketika melewati batas penjagaan, terjadi perkelahian antara penakawan dengan Belanda kala itu. Jadi dengan kekejaman dan kelicikan Belanda, para penakawan atau prajurit yang ditangkap dan mati akibat kerja keras menggali batu bara dalam terowongan di Batu Besar. Nah, jadi pada waktu itu ketika Belanda masuk terjadi perlawanan, jadi pasukan yang menjaga batas itu ditangkap dan dibawa ke Batu Besar untuk bekerja paksa menggali batu bara di terowongan pada waktu itu. Nah, jadi sedangkan Panglima Panakawan itu ditangkap dan dibuang ke Nusa Kembangan. Beliau adalah Bekelat, itu nama samaran. Kalau nama aslinya, mohon maaf tidak bisa disebutkan di sini. Nah, perbatasan pun tidak lagi jaga. Itu waktu masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, seiring berjalan waktu di zaman penjajahan hingga masa kemerdekaan, masyarakat adat Kampung Gandang dilanda berbagai perasaan hingga melihat bekas lapak sepatu saja sudah dikatakan bekas serdadu. Jadi pada waktu itu masyarakat Gandang itu dilanda ketakutan, Mbak. Jadi kalau melihat bekas sepatu sudah takutnya itu luar biasa. Nah, karena mereka takut sama serdadu-serdadu. Nah, jadi mereka trauma ketika melihat bekas-bekas sepatunya saja. Jadi pada waktu itu mereka bingung mau ikut siapa, apa ikut Belanda atau ikut pemerintahan Jepang. Nah, atau siapa, karena kerajaan sudah hancur. Sedangkan nama Indonesia pada waktu itu mereka tidak mengerti. Bendera dan lagu kebangsaan pun mereka tidak tahu. Pada kesimpulannya, bahwa masyarakat adat Kampung Gandang pada masa itu dilanda ketakutan karena masih trauma oleh penyiksaan penjajah yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Next. Yang ketiga itu penumpasan pemberontakan oleh tentara Laut atau dikenal dengan Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Bandaut Lawang Pancasila (APPG MTPS 45). Jadi menurut cerita diperkirakan sekitar tahun 1949, saudara sepupu, saya minta maaf kepada para leluhur kalau harus menyebutkan nama-nama beliau, saudara sepupu pembakal Kampung Bakalaan yang bernama Bapak Lumur datang ke Kampung Gandang untuk menyusun kembali pasukan gerilya atas perintah Bapak Brigjen Hasan Basri, Kepala Divisi 4 Kalsel, melalui Bapak Pelitur Pembakal Bakalaan. Saat itu Bapak Lumur, beliau mempersatukan perjuangan, melaksanakan perintah itu. Beliau menemui para tokoh adat, para pemuda, kemudian gerakan itu disebut dengan Pasukan Tentara Laut atau dikenal dengan Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Bandaut Lawang Pancasila (PPG MTPS 45) yang dipimpin oleh Bapak Oscar, waktu itu Panglima Perang dari Tamiang Layang. Nah, jadi pada waktu itu Bapak Lumur ini membentuk pergerakan pasukan untuk pergerakan, jadi masuk ke Gendang Timburu, masuk ke Manggala, mungkin termasuk Liput pada waktu itu. Sejarah pergerakan ini tidak ditulis dalam sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan, sehingga dalam historis tertulis orang-orang Dayak
tidak berjasa dalam perjuangan membela maupun mempertahankan bangsa ini. Nah, jadi sejarah ini memang tidak ditulis, Pak, di dalam sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu apa memang tidak disampaikan waktu itu atau memang seperti apa, cuma yang pasti tidak tertulis. Jadi perjalanan Bapak Luhur ini, beliau ke Kampung Tinggiran menemui Bapak Marit, beliau waktu itu adalah Panghulu. Kemudian ke Kampung Gandang menemui Bapak Lue, kepala adat merangkap sebagai penghulu adat. Nah, jadi penghulu itu, Pak, orang yang mengawinkan orang secara adat, itu namanya penghulu. Nah, mungkin kalau Muslim penghulu, Pak, ya itu. Dan Bapak Nujahi waktu Pambakal. Setelah itu beliau ke Tungaru ketemu dengan Bapak Duriwun, tokoh adat. Dan terakhir ke Guntung menemui Bapak Nugundra, Pambakal Manggalau kala itu. Pergerakan ini dibentuk dalam upaya pertahanan negara, di mana pada saat itu akan terjadi pembentukan pasukan tersebut atas perintah langsung oleh Bapak Brigjen Hasan Basri. Next. Kepala Divisi 4 Kalsel pada tahun 1950-an terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang membunuh masyarakat secara membabi buta. Pertempuran pada waktu itu pun tidak terelakkan, di mana pasukan tentara Laung menumpas pemberontak tersebut di Kampung Gandang, terjadi di Ulu Palut namanya, yang dipimpin oleh Bapak Lue, sampai ke wilayah Sengayam pada waktu itu. Kemudian penumpasan terjadi di Magalau yang dipimpin oleh Bapak Nugundra yang disebut dengan pertempuran Ulu Tibung. Nah, jadi waktu itu beliau dari beberapa desa ini berkumpul untuk berjuang bersama dalam penumpasan pemberontakan itu, termasuk pertempuran-pertempuran di Bangkalaan pada waktu itu yang terjadi di Pangkalan. Menurut cerita Bapak Lue pada waktu itu, bahwa pihak pemberontak bersembunyi di wilayah Bukukan, di antara Kampung Manggalau dan Kampung Bangkalaan setelah terjadi penumpasan itu. Kampung dengan Bangkalan, Kampung Bangkalan, sehingga pasukan tentara Laut bergabung untuk melakukan penumpasan ke wilayah Bukukan. Namun informasi itu diketahui oleh pihak pemberontak sehingga mereka bersembunyi ke Kampung Hambawanggarak. Pasukan tentara Laut dari Samihim dipimpin oleh Bapak Paulus Ranggen beserta anggota. Dari Kampung Gandang dipimpin oleh Bapak Lue dengan anggota Bapak Dukelak, Bapak Atul dan beberapa anggota lainnya. Dan dari Manggalau Bapak Nugundra dan Bapak Handil dan beberapa anggota lainnya. Dari Bangkalan dipimpin oleh Bapak Pelitur beranggotakan Bapak Ranggun dan Madil beserta anggota lainnya. Dan pasukan langsung dipimpin oleh Bapak Oscar selaku panglima perang, serta penumpasan pun dilakukan ke Hambawanggarak. Yang keempat, jadi itu sejarah perjuangan orang tua kita, di mana dari Bangkalaan, mungkin Liput, Gendang Timburu juga Magalau. Betul dari dikatakan Bapak Camat bahwa kami itu adalah satu keluarga. Yang keempat itu penetapan Wakas Adat Kampung Gandang, atau mungkin dikenal dengan penetapan batas adat Kampung Gandang. Ini pakai bahasa lokal, Pak. Setelah selesai penumpasan pemberontakan tahun 1990-an, situasi keamanan saat itu masih belum stabil dan muncul lagi informasi baru bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) akan melakukan pengambil alihan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan menjual tanah kampung kepada pihak asing yang merupakan musuh bangsa Indonesia untuk pembiayaan pergerakan PKI. Pada waktu itu sempat diumumkan kepada para tokoh masyarakat bahwa tanah yang diakui atau tidak diambil alih oleh PKI hanya kampung yang memiliki surat atau petuk. Next. Yang kekuatannya, hukumnya diakui sama dengan sertifikat. Jadi pada waktu itu setelah penumpasan pemberontakan di Kalsel, itu akan ada lagi muncul waktu itu pergerakan
PKI. Nah, sehingga ada isu ke masyarakat itu bahwa kampung-kampung itu akan dijual katanya. Nah, sehingga pada waktu itu terjadilah kekhawatiran para tokoh kita. Nah, sehingga harus berpikir keras. Ketika itu para tokoh di Kampung Gandang merasa cemas, yaitu mereka berunding dengan Kampung Magalau, Kampung Bakalaan dan Kampung Tinggiran. Perundingan itu pun tidak ada keputusan, sehingga pada waktu itu ada 6 orang tokoh, yaitu 1 Bapak Lumur, tokoh kampung dari Bakalaan, 2 Bapak Lue, kepala adat Kampung Gandang, 3 Bapak Nujahi, pembakal Kampung Gandang, 4 Bapak Marit, tokoh adat sekaligus penghulu kampung di Tinggiran, kemudian Bapak Nugunra, pembakal Magalau, dan yang keenam itu adalah Bapak Durimun, tokoh adat Magalau. Beliau berenam sepakat untuk mendatangi pimpinan tertinggi Bapak Brigjen Hasan Basri, kepala divisi 4 di Banjarmasin waktu itu, dengan tujuan meminta petunjuk terkait informasi PKI mau menjual kampung mereka, sedangkan tidak mau kalau kampungnya sampai dijual. Jadi akhirnya mereka berenam berjalan kaki ke Banjarmasin selama 5 hari 5 malam dengan berjalan kaki melewati lembah, gunung, sungai, bukit-bukit yang begitu banyak dan terjal. Kemudian tibalah di Banjarmasin di kediaman Bapak Brigjen Hasan Basri, dan mereka menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada beliau menurut cerita Bapak Lumur. Sempat istirahat selama 3 hari di kediaman Bapak Brigjen Haji Hasan Basri sambil berunding. Dalam perundingan tersebut bersama Bapak Brigjen Hasan Basri, akhirnya beliau memerintahkan bahwa kampung masing-masing harus dibuatkan surat untuk mendapatkan kekuatan hukum agar PKI tidak bisa mengambil alih kalaupun benar terjadi, kata beliau kala itu. Namun cerita Bapak Lumur, Bapak Brigjen Hasan Basri bergegas menjadikan 4 lembar kertas segel atau petok tahun 1994. Namun pada tahun itu dari Kampung Tinggiran, yaitu Bapak Marit, menolak menerima surat itu. Katanya kami jadi satu dengan Kampung Gandang, cukup 1 lembar kertas. Izin masih belum terbacakan Pak yang di atas. 1 lembar kertas segel petok. Berikutnya ke-6 orang pun pulang ke kampung masing-masing. Setelah sebulan kemudian berkumpul kembali di Kampung Gandang dengan mengundang next Mangga Jaya yang diwakili oleh Bapak Wabun Tidik untuk berunding penulisan kertas segel petok tahun 1994. Setelah perundingan, Bapak Wabun Tidik juga ikut bergabung di Kampung Gandang, juga Kampung Tiburu yang dihadiri oleh Bapak Rakis. Kampung sekitarnya juga hadir seperti Kampung Maumpah atau Desa Bulu Kuning sekarang yang dihadiri oleh Bapak Pembakal Atis, Bapak Duraya, tokoh adat, serta Bapak Tueu, dan Kampung Dabar Datar yang dihadiri oleh Bapak Iras dan Bapak Atur. Yang turut hadir dari Kampung Maumpah maupun dari Kampung Dabar Datar, mereka tidak ikut bertanda jempol pada pengesahan segel petok tahun 1994 itu karena sudah mempercayakan kepada yang tertua dalam mendukung adanya penetapan watas adat Kampung Gandang kala itu. Pada kertas segel petok tersebut disepakati juga penulisan, yaitu batas adat Kampung Gandang. Jadi Kampung adat Gandang terdapat sebanyak 4 kampung, yaitu Kampung Gandang, Kampung Tiburu, Kampung Manggajaya, dan Kampung Tinggiran. Dilakukan grouping pada waktu itu dengan kampung induk adat Kampung Gandang. Penulisan pun sudah dilakukan, dan 2 orang dari Magalau, yaitu Bapak Nugunra selaku pembakal Kampung Magalau dan Bapak Duribun selaku tokoh adat Kampung Magalau, juga dari Kampung Bakalaan Bapak Lumur mewakili pembakal, Bapak Plitur dari Kampung Tinggiran Bapak Marit, dan dari Kampung Gandang Bapak Nujahi selaku pembakal dan Bapak Lue selaku kepala adat. Mereka telah sepakat
untuk mengesahkan surat segel petung tahun 1954 sebagai watas adat Kampung Gandang dan diberi tanda jempol masing-masing pada kertas petung dan pengesahan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Next. Nah, jadi ini adalah surat kesepakatan pada waktu itu. Silahkan dilihat. Barangkali bisa diperbesar, Pak. Maaf, maksudnya kertasnya biar full. Nah, jadi ini tanda tangan tua kita dulu. Ada 6 orang yang menandatangani. Nah, jadi maaf di bawah itu belum saya katakan, Mbak. Nah, itu nomor 5. Bisa diperbesar lagi, Pak. Pada tahun 1962, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (AST) dengan ibu kota Barabai yang diresmikan pada tanggal 24 Desember 1999 itu mau mengambil sebagian wilayah adat Kampung Gandang. Namun pada waktu itu 6 orang tokoh di atas yang telah menanda jempol pada pengesahan pada penetapan watas adat Kampung Gandang, mereka bersikeras untuk bertahan di dalam wilayah Kabupaten Kota Baru karena merasa berjuang bersama dengan Kampung Bangkalaan, Kampung Magalau, dan kampung lainnya pada lingkup Kabupaten Kota Baru. Jadi pada waktu itu tahun 1962 itu bahwa Barabai itu mau mengambil wilayah Gendang Tiburu yang sudah disepakati penetapan watas adat itu, tetapi ke-6 orang itu menolak pada waktu itu bahwa mereka tetap mau ikut di Kota Baru karena merasa sama-sama satu perjuangan dengan Bangkalaan dan Magalau dan sekitarnya. Namun dengan tegas ke-6 orang tersebut menyatakan kami ikut Kota Baru. Menurut Bapak Lumur, pertemuan diadakan di Birayang kala itu. Dalam perjalanan pulang, Bapak Lumur, Bapak Lue, dan Bapak Marit serta Bapak Mabutinik dicegat di jalan sama orang Barabai mau dibunuh dan mengambil segel petung tahun 1994 tentang penetapan watas adat Kampung Gandang untuk dimusnahkan karena Kampung Gandang tidak mau ikut wilayah Barabai. Namun beliau berempat atau seperti perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dapat selamat dan tidak terjadi perkelahian waktu itu. Nah, jadi waktu itu mereka berempat ini diundang ke Barabai untuk meminta Kampung Gandang itu ikut ke Barabai. Tapi karena 4 orang ini menolak, akhirnya ketika mereka pulang itu dicegat, Pak. Petung itu mau diambil menurut cerita. Nah, akhirnya beliau berempat ini tidak jadi pulang ke Kampung Gandang, melainkan ke Banjarmasin. Dan di situ terjadi mujizat dari Barabai ke Banjarmasin berjalan kaki sampai dalam waktu 1 hari setelah dikepung orang Barabai tersebut. Nah, jadi waktu itu terjadi mujizat ketika dikepung itu larinya ke Banjarmasin sampai dalam jangka waktu 1 hari. Jadi luar biasa. Sesampainya di rumah Bapak Brigjen Haji Hasan Basri, mereka menjelaskan tentang kejadian ketika dipanggil ke Birayang, dan mereka berempat khawatir dengan keselamatan surat petung tersebut. Atas saran Brigjen Hasan Basri, maka surat petung itu dititipkan sama beliau untuk diamankan dengan perjanjian kalau ada anak cucu atau ahli warisnya yang meminta, maka pihak penitip wajib menyerahkan kembali dengan syarat tertentu. Dengan kabar terakhir bahwa Brigjen Haji Hasan Basri mengabarkan kalau beliau pergi ke Jakarta untuk menghadap Presiden waktu itu, juga membawa surat segel petung tersebut untuk diamankan di suatu tempat dan memberitahukan siapa orang atau lembaga yang menyimpannya. Next. B. Perubahan status kampung menjadi desa.
Dulu dikenal dengan Kampung Gandang sebagai mana pada penetapan watas adat Kampung Gandang, dan sekitar tahun 1970-an maka berubah nama, yaitu satu, Kampung Gandang berubah menjadi Desa Gendang Timburu, dan yang kedua, Pambakal berubah menjadi sebutan kepala desa. Meskipun perubahan nama-nama, namun kebiasaan masyarakat tetap menyebut Pambakal. Bahkan banyak dalam penulisan surat pada tahun 90-an ke bawah bahwa yang menulis atas nama Pambakal, bukan kepala desa. Ini yang ini adalah permasalahan dengan Manggala, mungkin saya pikir sudah tidak perlu dibacakan, Pak. Nah, jadi itu pembuktian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti dari tokoh dari Gendang Timburu bisa menambahkan juga. Silakan. Pak Blorong mungkin mau disampaikan, ada tambahan? Karena kita batakun juga, nah kita berpandu secara kewaragaan aja dahulu lah. Jadi masalah sepengetahuan waraga kita di Lipun ini, di dalam sejarah, di dalam kisah itu dasar ditaurung batasnya lah. Nah, jadi kalau di atas pendapat aku, karena aku ini termasuk orang Gandang juga. Nah, jadi kalau kisah orang tua aku bahari, mati kita bertukar pikir terus. Jadi masalah sejarah orang tua aku bahari memakai batas gunung, memakai batas sungai, memakai batas kayu. Nah, karena kalau sungai mengalir ke Taurung, Taurung mengalir ke Sempanahan, itu hak Gandang. Nah, kalau berupa model gunung ini, daerah Gunung Mundung ini, karena apa? Semua sungai di situ, mulai sungai Haraan sampai sungai apa namanya itu, nah, sungai Manaruna, sungai Aramaki Halus itu mengalirnya ke Taurung terus, kapalanya ke dalam Gunung Mundung semua kan. Jadi kita itu bukan mengerasi, karena cuma kita itu hanya mengisahkan saja sejarahnya itu, nah. Karena kadang mungkin namun Lipun menyebarang ke sebarangan, dan Lipun ini waktu zaman Pangulo, bukan waktu di Sariajang, di Lipun. Nah, waktu ini Kampung Hanyar, waktu Alam Bunda, nah itu bisa bahari. Tapi naon jangan marah lawan aku mengisahkan saja. Nah, jujur kada nakisah itu, nah. Ada kita tuh bujur itu dah. Iya. Kalau Lipun itu misalnya menyebarang gunung, karena gunung itu apa itu, nah, sungai Liliu itu masuk ke dalam Gunung Mundung, sungai Ambalawa masuk ke Gunung Mundung, Lasong Sintau masuk ke Gunung Mundung. Itu gunung itu para batasan ng sabujurnya. Kalau kisah sejarah di ako, nah, kada mungkin namun Lipun itu menyebarang, maambil di Gunung Mundung itu hak Lipun, tapi maapang pandiran ko itu aja naon itu memperkirakan dari pembujur adanya, karena itu Sungai Aramaki ini, di hulu Sungai Aramaki ini Sungai Brambangin Taurung, Sungai Lemak di Batay ke Taurung lilisnya, Sungai apa itu namanya, Sungai Tariay lilis ke Taurung, samuan lilis Taurung, kadada lilis ka Sungai Mihangit kadada. Nah, tapi itu naon aja mempertimbangkan, memperkirakan pertama pemerintah daerah kayak apa urusan ini, nah. Itu mudah kepala desa bisa memikirkan masalah tanah ini, kita kada ada puas-puasnya. Nah, masalah kita mengambil kewaragaan tanah diurus kita, bukan kita ini diundang orang banyak pasukan ujar bawa raga, padahal diundang orang banyak ada supan lah kita. Nah, aku mendak itu aja menjelakan lebih pada itu, bukan tahu lagi sudah. Nah, jadi dan kisah-kisah sejarah dahulu aku itu dasar aku main dari waktu aku bahari. Ya. Seperti batas masalah batas itu kada tahu, cuma aku sejarah dunia. Batas Sangayang, Singko, awan kantin. Itu kan di mana diambil, padahal memang parah karena Sangayang di perbatasan.
perbatasan kabupaten dan perbatasan desa. Apa diambil orang di Sungai Singko karena Sungai Singko itu mengalirnya ke Sungai Grogot, Laut Grogot, bukan mengalir ke wilayah Kota Baru lain. Nah di situ pertama. Yang parah di sini Bangkalaan, awan bungkukan kemana mengalirnya ke laut bungkukan, disitulah batas. Karena mau ampamanya Lipun hendak mengambil Sungai Taurung, Sungai Sampanan sana jauh menyalahi pada yang ada. Nah itulah yang aku harapkan, jangan sampai kita saling mengambil, saling kekerasan masalah pandir, masalah pun pembicaraan. Yang ada umpamanya kita tentukan tag GPS saja. Itu aja. Masalah kebun, masalah tanam tumbuh apa pahuman kami kadang mempermasalahkan. Artinya masalah kebun tanam tumbuh apa dan sebagainya tetap hak orang, siapapun milik, siapapun hak. Kami kadang mengambil dan kadang mau ganggu gugat masalah itu. Kita seadanya di mana-mana itu pun batas itu tatap batas sungai, batas gunung. Kadang mau di atas tabing. Itu aja.